بسم الله الرحمن الرحیم. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده‌هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی‌شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی گردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. All of the anti-aircraft is gone. Most of their missiles are gone. We either shot them or they shot them and don't have them anymore. Bak singa lapar yang ingin mencabik-cabik buruannya. Itulah yang menggambarkan kemarahan Iran saat ini. Negeri para mullah terus menghukum kebejatan Amerika Serikat Israel yang sudah benar-benar terjepit. Di saat kedua negara tidak mampu mengalahkan Iran, Amerika Israel justru melampiaskan kekalahannya dengan menyerang negara di sekitaran Iran. Palestina dan Lebanon menjadi sasaran empuk target serangan dari negeri Zionis. Deklarasi damai yang diajukan Donald Trump kini hanyalah omong kosong belaka. Korps Garda Revolusi Islam Iran berusaha melindungi tanah Palestina dan Lebanon dari para penjajah. IRGC semakin beringas dan telah berhasil menghancurkan pangkalan militer di Kuwait hingga Yordania. Kebakaran hebat pun kembali melanda pangkalan militer Paman Sam yang menyimpan berbagai amunisi elit. Bagaimana langkah Donald Trump melihat banyaknya pangkalan militer mereka yang rata dengan tanah? Di sisi lain, Iran juga mendapat bantuan dari bala tentara hewan dengan kehadiran jutaan burung gagak yang menjadi simbol kematian. Cetak Gol coba merangkum Amerika Israel terpukul hebat oleh gebrakan serangan dari Iran sebagai berikut. Iran semakin beringas, pangkalan militer Amerika hancur lebur. Kita kerap mendengar di media serangkaian serangan yang dilancarkan oleh Amerika Israel, terutama negeri Paman Sam yang diklaim telah berhasil memukul mundur pasukan IRGC. Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah memenangkan perang melawan Iran. Pernyataan ini disampaikan pria berambut pirang ini dalam pidatonya yang diunggah akun X Kementerian Luar Negeri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak klaim dari Presiden ke-47 Amerika Serikat ini. How hopeful are you that this peace deal will work out? Like as a human, What? On a human level, not as the President of the United States. How hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me.
That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. Dalam pernyataan itu, Trump bahkan berani menyebut bahwa media yang menyebut Iran menang adalah berita palsu. Dia menyangkal berita yang dilansir dari media lokal seperti The New York Times. Saking sombongnya, Trump menegaskan bahwa dirinya telah memiliki kendali penuh atas Iran, mulai dari kendali pemerintahan sampai angkatan bersenjata negeri para mullah. Apakah benar klaim yang disampaikan Trump yang menyebut Amerika telah menang perang? Mari kita bedah satu persatu kejadian dan kronologi terbaru yang diambil dari berbagai sumber. Kalau kita melansir berita dari Associated Press, justru Iran masih belum kalah. Buktinya terlihat jelas dari serangan terbaru dari IRGC yang menyasar objek penting Paman Sam di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pasukannya telah menembakkan rentetan rudal ke pangkalan militer AS di negara Teluk seperti Kuwait, Yordania, dan Bahrain. IRGC menargetkan serangan tersebut melumpuhkan pangkalan yang menampung pasukan dan alutsista Paman Sam. Akibatnya sebanyak 13 tentara Amerika yang berjaga dilaporkan tewas. Sementara sebanyak 290 tentara Paman Sam lainnya dilaporkan kritis dan 10 diantaranya tengah sekarat. Banyaknya korban jiwa berjatuhan disebabkan karena Iran menggunakan rudal generasi terbaru. IRGC mengklaim pangkalan militer Amerika dihantam oleh rudal presisi tinggi. Rudal ini berbahan bakar cair dan padat yang bisa melepaskan api-api kecil di udara. Serangan Iran bahkan semakin brutal sehingga rudalnya jatuh tak tahu arah. Bandara Kuwait juga ikut terbakar hebat setelah drone Iran menghantam tangki bahan bakar. Asap hitam membumbung tinggi yang mengakibatkan operasional bandara ditutup sementara. Dengan fakta seterang itu, mengapa Trump mengklaim telah memenangkan perang? Ya, namanya juga aki-aki berumur 79 tahun yang kadang pikun dan kerap menciptakan narasi palsu. Trump tidak mengecek fakta kebenaran yang terjadi di lapangan dan hanya berdasarkan omongan anak buahnya. Bukti Iran semakin di atas angin juga bisa dibuktikan lewat serangan rudal jelajah berjenis Qader. Rudal ini berhasil menjangkau kapal induk Amerika Serikat yakni USS Abraham Lincoln. Rudal jelajah Qader Angkatan Laut Iran menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln milik Amerika Serikat dan memaksa untuk mengubah posisinya, tulis IRGC. Angkatan Laut Iran Laksamana Shahram Irani juga membenarkan bahwa kapal USS Abraham Lincoln telah bergerak mundur. Kapal tersebut takut jika serangan susulan bisa menghancurkan seketika. Iran yang semakin di atas angin membuat Amerika Israel mulai berpikir untuk mundur. Namun bukan untuk mengakui kekalahan, melainkan melampiaskannya dengan menyerang Lebanon dan Palestina. Sebanyak 9 orang tak bersalah harus menjadi korban kekejian Amerika Israel. Bagaimana tidak, kedua negeri Zionis ini menargetkan pengungsian sebagai sasaran empuk. Ini adalah merupakan tindakan pengecut karena menargetkan warga sipil sebagai pelampiasan. IRGC kemudian segera mengeluarkan sebuah ultimatum keras. Korps Garda Revolusi Islam Iran berusaha pasang badan untuk negara tetangga seperti Lebanon dan Palestina. IRGC mengancam Israel dengan serangan yang lebih sakit jika tidak menghentikan serangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ikhwatina al-muslimina fil mantaqa wa ila ahibbaina fi ard Filistin wa ila Gazzatan sabirati khassatan. نخاطبكم اليوم من الجمهورية الإسلامية في إيران بكلمة صادقة نابعة من القلب، كلمة وفاء ومحبة وأخوة. لقد ظلت الأمة الإسلامية وقضية الشعب الفلسطيني حيتين في وجدان الشعب الإيراني المسلم، وبقي اسم فلسطين منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة منغوشا في وعينا راية للحق الذي لا يسقط أبدا وللشعب الذي لا تهنه المحن مهما قصت. فنقول لكم إننا لا نحارب اليوم دفاعا عن أنفسنا فحسب، بل ثارا لشهدائنا وحدهم، بل دفاعا كذلك عن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه الذين لهم نصيب راسخ ومتجذر في هذا الموقف. فما كانت فلسطين يوما قضية شعب بمفرده،
بل كانت وما تزال وستبقى إلى الأبد قضية كرامة وحق وعدالة وقضية الأمة الإسلامية جمعاء. يا أمة الإسلام ويا الشعب الفلسطيني، لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع. أنتم شعب العودة والكرامة، شعب يعرف كيف يصبر وكيف يثبت وكيف يصبر. Bala bantuan hewan mulai datang menolong Iran. Dengan fakta kedigdayaan Iran tentu menjadi pukulan telak untuk tentara Amerika Serikat. Bisa saja pasukan yang tersisa saat ini turut menyusul kawannya yang terlebih dahulu di alam baka. Iran bahkan semakin menantang pasukan elit militer Paman Sam. IRGC mengundang seluruh pasukan terbaik Amerika untuk segera mendekat ke Teheran dan segera lancarkan operasi darat. Namun, Korps Garda Revolusi Islam Iran telah menyiapkan tanah yang luas untuk kuburan tentara Amerika. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat pertahanan senior Iran bernama Ali Akbar Ahmadian. Dia menegaskan bahwa negeri para mullah tidak sedang menggertak melainkan melakukan aksi nyata. Ali Akbar mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran telah mempersiapkan diri selama 2 dekade untuk momen konfrontasi langsung dengan militer Amerika di darat. Datanglah lebih dekat, kami sudah menyiapkan kuburan luas untuk kalian, kata Ali Akbar. Ali Akbar mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan selama 20 tahun mengantisipasi perang asimetris. Berbagai strategi matang telah dirancang untuk memberikan Amerika pelajaran. Kami telah menunggu kedatangan Amerika di wilayah-wilayah tertentu, tambah Ali Akbar. Melihat pernyataan tegas dari Ali Akbar, nampaknya telah menciutkan nyali tentara Amerika. Banyak prajurit Paman Sam yang aktif maupun cadangan mulai membangkang akan perintah Trump. Mereka nggak ingin mati dalam perang melawan Iran demi membela Israel. Ini seperti sikap pembangkangan terhadap Trump yang memerintahkan menambah pasukan tambahan. Saking ogahnya perang sampai-sampai tentara ada yang memutuskan untuk pensiun. Seorang pejabat militer mengatakan bahwa Amerika sedang kekurangan pasukan. Pejabat tersebut memperingatkan ke Trump akan resiko besar operasi darat yang bisa menjadi bencana. Pasukan dinilai masih belum siap bahkan tidak sanggup mempertahankan satu pangkalan secara penuh. Ini menunjukkan jika Trump telah menyeret pasukan ke dalam peperangan. Tentunya hal ini menyulut emosi Gedung Putih yang mengancam bakal menghantam Iran lebih keras. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih bernama Caroline Leavitt. Leavitt meminta Iran untuk menerima fakta bahwa pasukannya telah berhasil dikalahkan. Padahal faktanya, posisi Amerika Serikat sedang terdesak hebat. Bom waktu bisa meledak kapan saja mengintai Amerika. Bagaimana tidak, koloni sekutu Iran bahu-membahu mulai membantu untuk meredam agresi yang dilancarkan oleh Paman Sam. Dalam sebuah pidato terbaru, Presiden Kim Jong-un melabeli Amerika sebagai dalang terorisme global. Dirinya turut mengecam agresi AS Israel kepada Iran, serta menegaskan pihaknya bakal mengambil peran vital untuk memusuhi Amerika. Salah satu caranya dengan menasbihkan Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir. Gak cuma itu, Iran juga mendapat bantuan dari kawanan burung. Jutaan burung gagak terlihat mengitari sejumlah gedung-gedung tinggi di Tel Aviv. Burung gagak sendiri identik dengan simbol kematian ataupun kekalahan yang datang di kemudian hari. Satu sneakers dari brand Keeping kini ada diskon 58%. Buruan cek linknya untuk dapatkan harga termurah. Deklarasi damai yang hanya jadi omong kosong. Melihat tekanan besar dari sekutu Iran, Donald Trump mulai berpikir untuk mengajukan damai. Menyadari ancaman tersebut, nyali sang presiden seketika ciut bak di telan bumi. Trump mulai berpikir untuk berdamai dan mengajak Iran untuk melakukan negosiasi. Yeah, please.
Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. Bukan Trump namanya jika mengajukan damai menguntungkan Amerika Serikat. Dalam proposalnya, Iran harus mengakui kekalahan perang melawan Amerika Israel. Sebuah proposal lucu yang diajukan oleh presiden berambut pirang ini. Secara logika akal manusia, tentu yang mengajukan proposal perdamaian adalah pihak yang kalah. Tetapi Trump justru menolak disebut kalah dan Iran harus mengakui AS sebagai superhero perdamaian. Tentu Iran tidak serta-merta menerima ajakan perdamaian dari Trump. Negeri para mullah terlebih dahulu mempelajari beberapa syarat yang diajukan Trump. Entah apa yang ada di pikiran presiden berambut pirang ini sampai-sampai yakin Iran akan menyerah. Dan sesuai dugaan, negeri para mullah tidak tunduk begitu saja kepada aturan Paman Sam. Otoritas Teheran menjatuhkan sejumlah tuntutan berat untuk Amerika selaku agresor. Sebut saja seperti pencabutan seluruh sanksi ekonomi yang selama ini terus mencekik Teheran. Iran juga menuntut kompensasi atas segala kerusakan yang disebabkan AS selama perang. Selain itu, Amerika bakal dilarang total untuk mencampuri setiap urusan negeri para mullah. Jika menyanggupi seluruh tuntutan tersebut, Iran mengaku bakal terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Hal ini disampaikan oleh Mohsen Rezai selaku pejabat senior IRGC sekaligus penasihat militer pemimpin tertinggi Iran. Kami melihat bahwa angkatan bersenjata Iran melakukan operasi dan aktivitas dengan kuat. Kami menuntut jaminan internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah campur tangan AS di masa depan, tegas Rezai. Setelah tawaran damainya ditolak mentah-mentah oleh Iran, Amerika memainkan taktik playing victim. Trump seolah menyudutkan Iran dan menuduh negeri para mullah enggan dunia berdamai. Trump bahkan menyindir Iran yang keras kepala karena ogah melanjutkan negosiasi. Dengan nada sombong, Trump bilang kalau Iran takut berdamai. Alasannya, Trump mengklaim saat ini rakyat negeri para mullah mayoritas sedang mendukung Amerika Serikat. Iran takut bahwa para petinggi IRGC akan segera dibunuh dan dihabisi oleh rakyatnya sendiri. Mereka takut akan dibunuh oleh kita rakyat Iran bersama kami, tegas Trump. Klaim dari Trump benar-benar membuat para petinggi IRGC tertawa lepas. Korps Garda Revolusi Islam Iran justru mengejek dan menyebut Amerika justru bernegosiasi dengan diri sendiri. Trump sedang bernegosiasi dengan diri sendiri tanpa arah yang jelas. Sindir angkatan bersenjata Iran Khatam al-Anbiya yakni Ibrahim Zolfaghori. Menurut Zolfaghori, Iran masih belum memadamkan api peperangan melawan Amerika Israel. Dia menyatakan perang tidak akan normal selama Washington belum mengakui stabilitas kawasan yang dijamin oleh IRGC. Untuk apa Trump mengklaim kemenangan yang belum pernah ia cicipi selama 3 minggu belakangan? Jika ingin berbohong, kenapa baru sekarang dirinya menyatakan Iran terbuka dengan negosiasi? Padahal jika dilakukan lebih awal, barangkali dampak kehancuran Israel dan Amerika tidak akan separah ini. Alhasil muncul dua dugaan paling kuat mengenai pernyataan ambigu sang presiden. Pertama, Trump dicurigai telah kehabisan waktu untuk menuntaskan perang melawan Iran. Menurut laporan media Israel, perang ini dijadwalkan selesai pada awal April 2026 mendatang. Sebab di waktu tersebut Trump bakal berkunjung ke Israel untuk menghadiri perayaan penting dan menerima penghargaan. Melihat kondisi medan tempur sekarang, mustahil rasanya melihat Iran mau menyepakati gencatan senjata. Apalagi dengan kondisi mereka yang tengah di atas angin setelah memukul dua penjajah tersebut. Jika perang ini terus berlanjut sampai awal April, maka nasib Trump dan Netanyahu berada dalam ancaman serius. Untuk kamu pemburu diskon awal tahun, aku rekomendasiin sandal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan Amerika Israel terpukul hebat oleh gebrakan serangan dari Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Amerika Serikat mulai berpikir untuk menarik pasukannya atau justru semakin gatal untuk menyerang Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.